Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. Bab 4. Perempuan Perkasa. Aku pernah membaca kisah tentang wanita yang membelah batu karang untuk mengalirkan air. Wanita yang menenggelamkan diri belasan tahun sendirian di tengah rimba untuk menyelamatkan beberapa keluarga orang utan, atau wanita yang berani mengambil resiko tertular virus ganas demi menyelamatkan penyakit seseorang anak yang sama sekali tak dikenalnya nun jauh di Somalia. Di sekolah Muhammadiyah, setiap hari aku membaca keberanian berkorban semacam itu di wajah wanita muda ini. N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid, atau kami memanggilnya Bu Mus, hanya memiliki selembar ijazah SKP, itu Sekolah Kepandaian Putri. Namun beliau bertekad melanjutkan cita-cita ayahnya, K.A. Abdul Hamid, pelopor Sekolah Muhammadiyah di Belitung, untuk terus mengobarkan pendidikan Islam. Tekad itu memberinya kesulitan hidup yang tak terkira, karena kami kekurangan guru, lagi pula siapa yang rela diupah beras 15 kilo setiap bulan. Maka selama 6 tahun di SD Muhammadiyah, beliau sendiri yang mengajar semua mata pelajaran, mulai dari menulis indah, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, ilmu bumi sampai matematika, geografi, prakarya dan praktik olahraga. Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup dirinya dan adik-adiknya. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Dasar-dasar moral itu menuntun kami membuat konstruksi imajiner nilai-nilai integritas pribadi dalam konteks Islam. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Materi pelajaran budi pekerti yang hanya diajarkan di sekolah Muhammadiyah sama sekali tidak seperti kode perilaku formal yang ada di dalam konteks legalitas institusional seperti Sabta Prasetya atau pedoman-pedoman pengalaman lainnya. Salatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus selalu menasihati kami. Bukankah ini kata-kata yang diilhami surah An-Nisa dan telah diucapkan ratusan kali oleh puluhan khatib, seringkali dianggap sambil lalu oleh umat. Tapi jika kamu yang mengucapkannya, Bu Mus, kata-kata itu demikian berbeda, begitu sakti, berdengung-dengung di dalam kalbu, yang terasa kemudian adalah penyesalan mengapa telah terlambat salat. Pada kesempatan lain, karena masih kecil, tentu saja kami sering mengeluh mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain, terutama atap sekolah yang bocor dan sangat menyusahkan saat musim hujan. Beliau tak menanggapi keluhan itu, tapi mengeluarkan sebuah buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah ruangan yang sempit, dikelilingi tembok tebal yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji. Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman setiap hari belajar, setiap waktu membaca buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang dimiliki bangsa ini. Beliau tak melanjutkan ceritanya. Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu kami tak pernah lagi memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika hujan turun amat lebat, petir sampai menyambar. Trapani dan Mahar memakai terindak, topi kerucut dan dari daun lais khas tentara Vietcong untuk melindungi jambul mereka. Kucai, Borek, dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar jerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan UPT Bel, Unit Penambangan Timah Belitung. Jas hujan jatah PN Timah milik bapaknya. Kami sisanya hampir basah kuyup, tapi sehari pun kami tak pernah bolos, dan kami tak pernah mengeluh, tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Bagi kami Pak Arfan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Merekalah mentor, penjaga, sahabat, pengajar, dan guru spiritual.
mereka yang pertama menjelaskan secara gamblang implikasi amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pegangan moral kami sepanjang hayat. Mereka mengajari kami membuat rumah-rumahan dari perdu apit-apit, mengusap luka-luka di kaki kami, membimbing kami cara mengambil wuduk, melongok ke dalam sarung kami ketika kami disunat, mengajari kami doa sebelum tidur, memompa ban sepeda kami, dan kadang-kadang juga membuatkan kami air jeruk sambal. Mereka adalah ksatria tanpa pamrih, pangeran keikhlasan, dan sumur jernih ilmu pengetahuan di ladang yang ditinggalkan. Sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan pohon filisium yang menaungi atap kelas kami. Pohon ini meneduhi kami dan dialah saksi seluruh drama ini. Seperti guru-guru kami, filisium memberi napas kehidupan bagi ribuan organisme dan menjadi tonggak penting mata rantai ekosistem.